Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Prilly Madinati, NPM 190319121 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan syariah. Sebelumnya, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dosen kami, yakni Bapak Handri, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan di sini yakni dapat diartikan sebagai jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Nah, alasan perlunya ada manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan gitu. Nah, sedangkan tujuan manajemen persediaan sendiri yakni untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen untuk memperlancar proses produksi, lalu mengantisipasi kekurangan persediaan atau stock out, dan dalam menghadapi fluktuasi harga. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen persediaan menurut pandangan Islam. Nah, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam itu harus aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk adalah pengelolaan atau manajemen. Nah, di antara ayat Al-Quran yang dengan tegas menekankan untuk giat bekerja adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 12. Nah, di mana Islam sendiri itu menyuruh melakukan memanajemen dan mengharuskan kepada manajer untuk mengikuti jalan keadilan dan menjauhi apa-apa saja yang membahayakan masyarakat. Nah, atas dasar itulah manajer Islam mengharamkan untuk mengatur produksi barang-barang yang haram dan tidak memperbolehkan perencanaan produksi seperti itu. Nah, Islam sendiri itu memang menekankan juga bahwasanya manajemen harus melakukan perhitungan dan pencarian keuntungan, tetapi tetap menolak pendirian perusahaan bila tidak berdasarkan asas-asas yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat kita artikan bahwasanya perusahaan dan konsumen atau produsen dan konsumen dalam perusahaan itu harus sama-sama mengalami untung dan rugi sehingga kehidupan perekonomian akan berjalan atas landasan yang sehat dan tidak menimbulkan suatu kegoncangan ataupun krisis dalam prinsip syariah. Baik, selanjutnya di sini ada persediaan dalam perbankan syariah. Nah, dalam perbankan syariah sendiri, di sini perbankan syariah itu menggunakan pendekatan yakni just in time atau JIT yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dan kekurangan dari sistem tradisional. Nah, persediaan dalam perbankan syariah di sini itu merupakan aktivitas non-cash yang tersedia untuk dijual dengan akad mudharabah pertama, yang kedua untuk diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah atau musyawarah, dan yang ketiga dalam aktiva istina yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli terakhir, dan yang terakhir untuk disalurkan dalam akad salam atau salam paralel. Nah, selanjutnya di sini ada konsep manajemen persediaan dalam Islam. Nah, setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan resiko jika suatu saat itu tidak dapat memenuhi keinginan, terutama dalam hal perusahaan. Nah, aplikasi ini
Manajemen persediaan ini pada hakikatnya juga berkaitan dengan SDM perusahaan yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Islam, yakni ada 4. Pertama, yakni menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, maksudnya dari menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi itu adalah dalam hal tersebut Islam itu menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Maksudnya apa sih menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan ini? Nah, maksudnya ketika kita dalam kondisi longgar, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga gitu pada masa yang akan datang atau sebagai persediaan di masa mendatang. Nah, jika di perusahaan sendiri, perusahaan harus menyiapkan dana tidak terduga berarti untuk mengantisipasi hal-hal akan yang tidak terduga di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yakni ada tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Nah, maksudnya apa sih tidak menimbun dan tidak memonopoli harta kekayaan? Nah, Islam sendiri di sini mengharapkan penimbunan harta dalam tidak mengharapkan penimbunan harta dalam bentuk apapun. Nah, oleh karena itu, kita harus mengembangkan untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha dan juga sebagaimana dengan jariah gitu. Nah, yang terakhir ada hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Nah, maksudnya dari hak harta untuk hak harta keturunan untuk generasi mendatang ini adalah dalam konsep Islam sendiri, kedua orang tua itu harus menyadari bahwa generasi yang mendatang itu harus memiliki hak dan harta mereka gitu, sehingga mereka itu tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam mengabaikan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pengelolaan persediaan. Nah, pengelolaan persediaan di sini itu dapat diartikan sebagai kegiatan dalam memperkirakan jumlah persediaan seperti bahan baku dan penolong. Nah, yang lebih tepatnya lagi dengan jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kurang gitu, atau sedikit kita bisa bandingkan dengan kebutuhan atau permintaan. Nah, dari pengertian tersebutlah, maka tujuan pengelolaan persediaan itu dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yakni pertama ada untuk dapat memenuhi kebutuhan atau dapat eh, memenuhi permintaan konsumen dengan cepat gitu, atau kita bisa artikan sebagai memuaskan konsumen. Nah, lalu yang kedua ada untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan itu tidak mengalami kehabisan persediaan gitu, yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Nah, hal ini tuh ada beberapa alasan yang berhubungan dengan dengan terhentinya proses produksi, yakni seperti kemungkinan barang eh, menjadi langka atau sulit ditemui. Lalu yang kedua, kemungkinan supplier akan terlambat mengirimkan barang yang dipesan. Lalu yang ketiga di sini ada untuk mempertahankan dan bila untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Lalu yang keempat ada menjaga nih agar pembelian secara kecil-kecilan itu dapat dihindari karena hal itu tuh akan mengakibatkan biaya itu menjadi besar. Nah, yang terakhir itu untuk menjaga supaya penyimpanan dalam impasimen tidak besar-besaran, karena hal itu pun akan mengakibatkan atau menjadikan biaya menjadi besar. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam manajemen persediaan. Nah, macam-macam manajemen persediaan di sini itu dibagi menjadi dua bagian, yakni ada manajemen persediaan tradisional yang dapat diartikan sebagai pendekatan tradisional yang menggunakan persediaan untuk mengelola trade-off. Nah, antara biaya pemesanan ataupun persiapan
dan biaya penyimpanan. Nah, trade-off sendiri bisa optimal karena menetapkan kuantitas pesanan ekonomis atau biasa kita tahu dengan istilah EOQ. Nah, lalu yang kedua di sini ada manajemen persediaan JIT atau just in time. Nah, manajemen just in time ini yakni digunakan untuk kontak jangka panjang, pengisian kembali yang berkelanjutan gitu. Nah, usaha rekayasa yang dilakukan untuk mengurangi waktu persiapan secara dramatis. Jadi setelah manajemen persediaan JIT di sini itu yakni setelah biaya pemesanan dan persiapan turun mencapai tingkat minimal, maka biaya menyimpan dan dapat dikurangi dengan mengurangi tingkat persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis persediaan. Nah, jenis persediaan pun dibagi menjadi 3 aspek, yakni ada bahan mentah atau bisa kita sebut dengan raw material. Yang kedua, ada barang setengah jadi atau work in process. Dan yang ketiga, ada barang jadi finished good. Finished good. Nah, bahan mentah atau raw material di sini itu dapat diartikan sebagai input-input dasar dari proses produksi di dalam aktivitas ataupun proses dalam perusahaan. Nah, persediaan di sini adalah hal-hal yang paling termurah karena organisasi belum menginvestasikan tenaga kerja dalam proses bahan mentah atau raw material tersebut. Nah, lalu di sini ada barang setengah jadi atau work in process. Nah, work in process atau barang setengah jadi inilah yakni proses bahan baku yang telah melalui tahap proses produksi tapi masih belum menjadi barang jadi. Nah, di proses yang ketiga inilah barang jadi atau jenis persediaan barang jadi di sini yakni sebuah proses atau hasil dari item-item yang telah melewati proses produksi tetapi belum terjual. Nah, ini adalah persediaan yang bisa disebut nyata. Nah, lalu di sini ada fungsi persediaan. Nah, fungsi persediaan pun dibagi menjadi 3 aspek, yakni pertama ada fungsi decoupling, lalu yang kedua ada fungsi economic closing, dan yang ketiga ada fungsi antisipasi. Nah, fungsi decoupling sendiri di sini adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Nah, maksudnya di sini persediaan bahan mentah itu diadakan agar perusahaan itu tidak akan sepenuhnya tergantung pada penggandaan dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman gitu. Jadi perusahaan di sini itu melakukan persediaan untuk perusahaannya sendiri dalam memenuhi permintaan pelanggan. Jadi untuk bahan baku, perusahaan akan mengeluarkan bahan baku sendiri, mengeluarkan modal untuk bahan baku sendiri. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan atau mengantisipasi keterlambatan pengiriman atau ketidaktersediaan bahan baku. Nah, lalu di sini ada fungsi economic cost sizing. Nah, fungsi economic cost sizing di sini adalah persediaan loss size yang perlu dipertimbangkan untuk penghematan atau potongan-potongan kembalian biaya yang bersangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya gitu. Nah, hal ini itu disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Dan yang terakhir ada fungsi antisipasi. Nah, fungsi antisipasi di sini itu terjadi apabila perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan dapat diramalkan biasanya ini berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu seperti permintaan musiman. Nah, dalam hal inilah perusahaan dapat menggandakan persediaan musiman. Nah, di samping itu, perusahaan juga eh, sering menghadapi apa ya, menghadapi ketidakpastian gitu dalam jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode itu
itu sendiri. Nah, dalam hal inilah perusahaan memerlukan persediaan ekstra atau fungsi antisipasi, yakni bisa kita sebut dengan persediaan pengaman atau safety stock inventories. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam biaya persediaan. Nah, macam-macam biaya persediaan ini pertama ada biaya penyimpanan atau carrying cost. Nah, carrying cost di sini itu dapat diartikan sebagai biaya yang terdiri dari biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dan dengan kuantitas persediaan gitu. Nah, biaya penyimpanan per periode ini akan semakin besar jika kuantitas bahan yang dipesan itu semakin banyak atau rata-rata biasanya biaya penyimpanan itu akan semakin tinggi gitu. Nah, biaya inilah yang merubah. Namun, hal itu pun tergantung pada tingkat persediaan yang biasanya dengan periode waktu disimpan gitu, yakni seperti semakin besar tingkat persediaan, sepanjang waktu semakin juga tinggi tingkat biaya penyimpanannya. Lalu di sini ada biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost. Nah, ordering cost di sini itu merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Nah, jadi biaya pemesanan dapat berubah tergantung dari beberapa kali nih pesanan kita itu dibuat. Nah, atau jika kuantitas pesanan meningkat, biasanya biaya pemesanan pun akan meningkat. Lalu yang ketiga ada biaya penyimpanan atau manufacturing. Nah, dalam biaya penyiapan di sini itu hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli, tapi diproduksi sendiri gitu dalam perusahaan. Dalam perusahaan menghadapi biaya persiapan untuk memproduksi komponen tertentu. Dan yang terakhir ada biaya kehabisan atau kekurangan, atau bisa kita sebut dengan shortage cost. Nah, shortage cost ini adalah biaya-biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Nah, hal itu pun terjadi jika permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi karena kurangnya persediaan di tangan gitu. Nah, jika kekurangan ini menyebabkan hilangnya penjualan secara permanen, maka biaya ini juga menyebabkan berkurangnya keuntungan. Nah, selanjutnya di sini ada model-model persediaan. Nah, pertama di sini ada model persediaan kuantitas pesanan ekonomis atau bisa kita sebut dengan EOQ, Economic Order Quantity. Economic Order Quantity itu jika dibahas merupakan salah satu model klasik yang diperkenalkan oleh F.W. Harris pada tahun 1914. Tetapi EOQ ini paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. Nah, EOQ sendiri itu banyak dipergunakan sampai sekarang ini gitu. Karena mudah dalam penggunaannya, meskipun dalam penerapannya itu kita harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Nah, apa saja sih asumsi-asumsi yang harus kita perhatikan dalam model persediaan kuantitas pesanan ekonomis ini, yakni pertama, barang yang dipesan dan disimpan itu hanya boleh satu macam. Lalu yang kedua, kebutuhan ataupun permintaan itu harus diketahui dan konstan. Yang ketiga, itu ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu harus diketahui juga secara konstan. Dan yang keempat, barang yang dipesan dan diterima itu harus dalam satu kelompok gitu. Dan yang terakhir adalah waktu tenggang atau lead time harus diketahui juga secara konstan. Nah, lalu yang kedua di sini ada model persediaan dengan pesanan tertunda, atau kita bisa dapat artikan dalam banyak situasi kekurangan persediaan yang direncanakan itu dapat disarankan. Nah, hal ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya itu biasanya bernilai tinggi atau dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini ada model persediaan dengan diskon kuantitas. Nah,
model, persediaan dengan diskon kuantitas itu maksudnya, banyak penjual yang melakukan strategi, penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli gitu. Jadi semakin besar volume pembelian, semakin rendah juga harga barang per unit gitu. Nah, strategi ini itu disebut dengan penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Nah, untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, kita dapat menggunakan model perusahaan dengan diskon kuantitas gitu. Nah, biaya total persediaan dalam model ini merupakan jumlah dari biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pengembalian barang. Nah, pada kasus inilah harga barang akan bervariasi tergantung dari jumlah setiap pesanan, sehingga biaya pembelian barang pun akan bervariasi juga. Nah, yang terakhir adalah model persediaan dengan penerimaan bertahap. Nah, pada model ini, persediaan yang telah dibahas atau diasumsikan bahwa unit persediaan yang dipesan dan diterima sekaligus pada suatu waktu tertentu. Nah, padahal pada sering terjadi gitu persediaan itu tidak diterima secara seketika, tapi berangsur-angsur gitu dalam suatu periode. Nah, untuk kasus seperti inilah diperlukan model EOQ dasar yang menjadi sesuai karena diperlukan juga nih suatu model tersendiri sebagai model persediaan dengan penerimaan barang bertahap. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi materi saya yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.